Selamat siang, yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Sylvester Sutardi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga LPTK Universitas Negeri Makassar. Nomor NIM 2390 3549 5021 dengan nomor UKG 201699817940. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 12, kelas jauh SMK Negeri 1 Vairi. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi saya dan peserta didik. Demikian dan terima kasih. Bagaimana keadaan siang ini? Sehat-sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memasuki materi, saya mengajak kita semua untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk selanjutnya, sebagai anak bangsa, baiklah marilah kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan Indonesia. Pancasila, akulah pendukungmu. Baik, sebelum kita masuk di materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Tujuan yang pertama, satu, menjelaskan tanaman hidroponik. Yang kedua, menjelaskan tanaman hidroponik. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam hidroponik. Baik, terima kasih. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pelajaran siang ini. Ada 3 tujuan pembelajarannya dengan materi pokok. Materi pokoknya budidaya tanaman hidroponik. Di dalam budidaya tanaman hidroponik ini, itu materinya yang mencakup pengertian dan manfaat dari budidaya. Terus yang kedua, kelebihan dan kekurangan hidroponik. Yang ketiga, macam-macam teknik hidroponik. Materi-materi pokoknya budidaya tanaman sayuran dengan submaterinya itu tadi yang 3. Dengan kompetensi dasar PDI budidaya tanaman hidroponik sesuai dengan kondisi wilayah setempat. Itu KD-nya kompetensi dasar
kita membudidayakan tanaman hidroponik sesuai dengan wilayah kita, wilayah kita, bukan wilayah yang di Makassar sana, Terus indikator ya sama seperti di tujuan dan di materi tadi, pengertian, habis itu menjelaskan keunggulan, dan yang ketiga menjelaskan macam-macam teknik hidroponik. Dengan teknik penilaian yang saya ambil sebentar dalam pelajaran ini, yaitu tentang pengetahuannya itu dengan post-test, dengan post-test. Itu penilaian di pengetahuan. Sedangkan di keterampilannya, karena kita tidak melakukan praktek di luar, kita hanya melakukan diskusi kelompok. Sehingga nilai keterampilannya sebentar ambil dari diskusi kelompok. Mantap. Terus disikapnya, penilaiannya itu masih di diskusi kelompok juga, sebagian dengan di pengetahuan dan sikap kita selama di kelas, sikap siswa selama di kelas, mulai dari awal pembelajaran, pembelajaran sampai akhir. Penilaian dengan langkah-langkah kerjanya. Yang pertama, mengamati langkah-langkah pembelajarannya sebentar. Yang pertama itu siswa mengamati gambar lewat media PowerPoint. Habis itu didiskusi mengamati video sistem hidroponik. Ada 4 sistem hidroponik, tapi itu sebentar baru di materi yang ketiga. Habis itu nanti guru membuat kelompok dan mengerjakan LKPD. Habis itu kita mengadakan diskusi kelompok. Ini link video untuk jenis-jenis atau macam-macam sistem hidroponik. Hanya itu dia. Baiklah, sebelum kita masuk ke definisi, hidroponik terdiri dari dua kata. Hidros dan ponos. Hidros dan ponos. Terus hidroponik ini dia dari bahasa Yunani, Ini hidroponik ini. Hidros dan ponos. Hidros artinya air, artinya air. Sedangkan ponos artinya kerja, atau bisa juga kerja atau daya atau cara. Itu ponos. Jadi definisi dari hidroponik sendiri adalah ada berbagai sumber, dengan dia punya versi tentang apa itu definisi hidroponik. Ini definisi yang pertama. Sistem penanaman tanpa menggunakan media tanah. Sistem penanaman tanaman, tanpa menggunakan media tanah, tetapi menggunakan larutan nutrisi atau air. Nanti di video juga jelas. Oh, ini model sistem
drip ini modelnya sistem DFT, drip film teknik. Sedangkan NFT nutrient system atau nutrient flow system. Dia pada prinsipnya sebelum kita masuk di materi yang ketiga, pada prinsipnya antara sistem hidroponik DFT dengan NFT sama, sama dia punya prinsip kerjanya. Cuman ada beda di sirkulasi air. Di sistem DFT, saya sudah terlanjur ke situ, airnya mengalir terus dan dia kembali ke pipa atau ke talang. Sedangkan NFT dia semacam dia tersambung, dia tertimbun airnya, dia tidak berjalan terus, macam genangan, semacam genangan, sehingga bahasanya dia tersentak. Baik, itu definisi dari hidroponik tadi. Ada berbagai macam versi menurut para ahli. Tapi pada intinya sistem hidroponik itu tanpa menggunakan tanah. Terus apa alat dan bahan yang bisa kita gunakan dalam sistem hidroponik yang ada di lingkungan kita? Ini Bu, kalau kita mau membudidayakan tanaman hidroponik, kira-kira apa alat atau bahan yang kita gunakan? Terus atau yang fisika tidak, yang simpel saja, yang botol gas. Habis itu botol gas bisa plastik, pot, boleh juga apa? Asal kita dari mana enggak? Kalau kamu dari pot bekas atau dari ember bekas atau dari bak, macam-macam dia punya alat untuk membudidayakan tanaman hidroponik. Kan? Ini yang tadi saya sebut bongkahan dari lelehan Gunung Merapi. Perlit. Kalau yang ini apa? Ya, kerikil atau batuan kecil. Kalau yang ini, ya, kokopet itu bahasa Latinnya, kokopet. Tidak pernah dengar? Ada di mata pelajaran prakarya. Di SMP dari kelas 1 sampai kelas kelas 1. Kokopet. Dengan lihat punya model sangat kelapa. Ini sebagai media. Kita bisa menanam tanaman sayuran di sabut kelapa. Begitu juga dengan di kerikil atau di pasir juga. Terus ini tadi perlit, dia bongkahan lelehan Gunung Merapi yang sudah dilebur, lebur jadi biji untuk bisa menanam untuk tanaman apa saja, tanaman buah, tanaman buah seperti melon, habis itu mentimun, semangka, habis itu apalagi yang kecil ini,
cabai. Dia cocok untuk tanam di sini karena kekuatan dari ini. Kita juga kalau mau menyiram air tidak terlalu banyak membutuhkan air, ya. Karena dia menyerap air. Begitu juga dengan pasir ini. Kamu bisa mencoba sistem datar, ya, datar. Hanya di situ perbedaannya dengan pemasukan air di situ. Sebenarnya sistem ini kita sudah pernah coba di rumah, karena kita tidak tahu ini sistemnya apa. Kita hanya mengenal saja, oh ini sistem hidroponik untuk umum. Tidak mengetahui, oh jenis sistem ini adalah sistem sumbu, sistem drip. Karena sistem drip ini baru tentang budidaya. Sebenarnya saya masih banyak. Kita masuk di kegiatan ini, mengamati video. Kita masuk di merupakan sistem budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tumbuhnya. Hidroponik sendiri memiliki berbagai macam sistem yang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan pada video kali ini, kita akan membahas 4 macam sistem hidroponik yang banyak digunakan. Jadi, jangan skip videonya dan tonton sampai habis supaya kamu gak ketinggalan informasi. Sistem hidroponik yang pertama adalah hidroponik sistem wick atau banyak disebut dengan hidroponik sistem sumbu. Sistem ini merupakan sistem yang banyak dipraktekkan oleh pemula yang baru menanam hidroponik. Selain tidak memerlukan modal yang besar, sistem wick bisa menggunakan barang-barang bekas yang ada di rumah, seperti botol bekas air mineral, bekas box styrofoam buah, bekas box styrofoam makan, dan lain sebagainya. Sistem wick merupakan sistem yang paling sederhana dan merupakan sistem pasif. Cara kerja sistem wick yaitu larutan nutrisi ditarik ke dalam media tumbuh dari wadah nutrisi dengan sumbu. Pada umumnya, sumbu menggunakan kain panas atau jenis kain yang mampu menyerap air dengan baik. Sistem wick biasanya menggunakan media tanam seperti rock wool, sekam bakar, kokopit, dan lain-lain. Sistem wick sangat cocok digunakan untuk menanam sayuran daun seperti selada, sawi pakcoy, kangkung, dan lain-lain. Kelebihan dari penggunaan sistem wick yaitu yang pertama, biaya pembuatan yang murah karena barang-barang yang dibutuhkan bisa didapatkan dari sekitar rumah. Kemudian yang kedua, tidak bergantung pada listrik karena sistem wick tidak perlu menggunakan pompa atau aerator. Kemudian yang ketiga, tidak membutuhkan lahan yang luas karena pada umumnya sistem wick menggunakan wadah-wadah dengan ukuran kecil sehingga dapat diletakkan di beberapa sudut pekarangan. Kemudian yang keempat, tanaman mendapatkan suplai air secara terus-menerus karena air selalu tersedia di bak nutrisi. Baik, berikutnya kita mendiskusikan dua topik saja, tidak lama sebentar diskusi apanya.
yang dikirim sebentar, yang ini. That's okay. That's okay. Sesuai dengan konteks bacanya memang. Di videonya ini saya minta salah satu dari kelompok masing-masing untuk melakukan presentasi di depan kelas ya. Satu atau dua orang untuk melakukan presentasi dengan di kelas. Kelompok mana yang pertama? Kelompok satu? Kelompok satu yang pertama. Baik, saya beri kesempatan untuk kelompok satu untuk maju di depan kelas untuk presentasi hasil diskusinya. Saya beri waktu dan kesempatan kepada kelompok satu. Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Berdasarkan hasil diskusi kami dari kelompok 1, prinsip kerja dari sistem hidroponik, sistem BIG atau sistem sumbu adalah sebagai berikut. 1. Sistem hidroponik BIG atau sering disebut dengan sistem hidroponik sumbu. Pada sistem ini banyak dipraktikkan oleh pemula yang mau menanam tanaman selain tidak memerlukan modal yang besar. 2. Cara kerja sistem BIG adalah larutan nutrisi ditarik ke dalam media tumbuh daripada nutrisi dengan sumbu. Yang ketiga, BIG sistem adalah sistem hidroponik paling sederhana. Pada prinsipnya, sistem ini hanya membutuhkan sumbu yang dapat menghubungkan antara larutan nutrisi pada bak penampung dengan media tanam. Yang keempat, pada umumnya sumbu menggunakan kain flanel atau jenis kain yang mampu menyerap air. Yang kelima, sistem BIG biasanya menggunakan media tanam seperti rock wool, sekam bakar, dan kokopet. Yang keenam, sistem BIG sangat cocok digunakan untuk menanam sayuran daun seperti selada, sawi, kangkung, seledri, dan lain-lain. Itulah dari kelompok 1 tadi sudah melakukan presentasi hasil diskusinya tentang sistem hidroponik, sistem BIG. Nah, di situ dijelaskan ada prinsip kerja, ada kelemahan dan kekurangan dari sistem BIG. Terus ada alat dan bahan yang bisa digunakan dalam sistem BIG. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan kami berikan. Berdasarkan hasil diskusi kami dari kelompok 2, maka kami dapat menyimpulkan prinsip kerja dari sistem hidroponik sistem DBS. 1. Prinsip kerja sistem hidroponik bucket system atau DBS. Dutch bucket system atau DBS merupakan sistem yang sering digunakan untuk budidaya tanaman dengan jenis tanaman akar tunggal. Dutch bucket system dikenal dengan istilah batok atau bucket system. Dutch bucket system dapat menggunakan media padat yang sering digunakan seperti arang, sekam kokopit, kokogrov, hidroton, pecahan batu bata.
Secara umum, pengertian Dutch bucket system atau sistem DB adalah teknik bercocok tanam hidroponik yang ditekankan pada siklus dan efisiensi. Itu saja hasil diskusi kelompok kami. Bila ada teman-teman yang mau ditanggapi, kami persilahkan. Oke, lakukan presentasinya dengan sangat-sangat bagus. Ya. Untuk itu saya persilakan untuk kelompok 2 untuk kembali ke tempat duduknya. Baik, itulah cara kerja dari sistem PIK tadi yang sudah dipresentasikan, dan juga sistem Dutch bucket atau bucket system, Dutch bucket system, dengan dia punya prinsip kerjanya dan alat dan bahan yang bisa digunakan dalam sistem Dutch bucket dan sistem BIG, dan juga tanaman sayuran apa yang bisa ditanam dalam kedua sistem ini. Misalnya di sistem yang kedua tadi, sistem Dutch bucket itu dia cocok untuk menanam tanaman buah-buahan. Misalnya dari situ tanaman buah-buahan apa di sini? Satu, melon. Yang kedua, semangka. Kita menggunakan sistem hidroponik. Tadi sudah dijawab, ada 10 ya, ada 10 bisa menggunakan lahan yang sempit. Terus 2, tanaman lebih cepat tumbuh. Yang ketiga, bisa menghemat air. Yang keempat, nutrisi atau pH pH-nya dan lingkungan sebagai tempat tumbuhnya bisa dikendalikan. pH tanah, pH di dalam sistem hidroponik bisa dikendalikan. Terus sayuran tumbuh lebih cepat karena ada pasokan air dan oksigen. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Baik, yang pertanyaan yang kedua. Apa manfaat kita mengkonsumsi sayuran hidroponik? Baik, silakan. Manfaat mengonsumsi sayuran hidroponik bagi tubuh kita adalah karena sayuran mengandung air yang tinggi. Mengandung air sayuran hidroponik lebih tinggi karena memang media tumbuhnya yang menggunakan banyak komposisi air yang lebih. 2, nutrisi kulit. Saya akan sambung lagi. Yang diposting kamu sudah mengerjakan postes ya, saya terima. Oke, terima kasih. Di sebelah sudah. Oke. Kami sudah melakukan diskusi kelompok, terus mengerjakan postes dengan baik, diskusi kelompok juga dengan baik. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah
melakukan diskusi tadi dan mengerjakan post-test tadi. Untuk itu, saya memberikan aplaus untuk kita semua. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih tentang budidaya tanaman sayuran, yaitu tentang nutrisi, media tanam, dengan penyemaian dan pemeliharaan tanaman. Baik, sebelum kita menutupi pelajaran kita siang ini, saya mengajak siswa untuk kita berdoa. Baik, silakan berdiri, salah satunya juga. Baik, terima kasih. Silakan.